المبرأ من اللغو والفضول وإلى حضرة سيدنا رسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه وأولاده وذرياته وأهل بيته وأصحابه الكرام ولجميع المصنفين المفسرين والمحدثين والفقهاء العاملين والصوفيين ولجميع أهل القبور خصوصا لأهل هذا المسجد. الفاتحة. Sampai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wa bisanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin wa qala fa yaqulu subhanahu wa ta'ala azza wa jalla wa ala ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Ma ja'alallahu, tiadalah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan. Allah sekali-kali tidak pernah menjadikan atau membuat atau mencipta lirajulin, untuk seorang laki-laki, min qalbaini, dua hati, fi jaufihi, di dalam rongga tubuhnya atau di dalam hatinya, di dalam dirinya. Yang namanya manusia ya hatinya cuma satu. Karena ada pada waktu itu orang merasa lebih hebat hatinya daripada Rasulullah SAW. Ini pun menjadi sebuah isyarat bahwa kita tidak bisa ketika sedang menghadap Allah lalu diganggu dengan pikiran-pikiran lain. Otomatis tuh kita sedang sholat lalu hadir bayangan-bayangan yang lain di hati kita, lupa sholatnya. Iya. Bahkan kadang-kadang suka lupa juga berapa rakaatnya itu kan, berapa kali. Ini memberikan pengajaran kepada kita supaya lebih fokus di dalam ibadah, lebih fokus saat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bisa hati dibagi apa, dibagi ke sana kemari, gak bisa. Tetap fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan mulut. Mulut juga Allah ciptakan satu. Artinya bahwa kita tidak bisa apa? Tidak bisa berkelit. Apa yang kita omongkan ya itu.
Allah menciptakan sepasang telinga, sepasang mata. Itu jumlahnya kan 2, kuping 2, mata 2, tapi mulut 1. Maksudnya apa? Manusia supaya lebih banyak mendengar dengan 2 telinganya ini, supaya manusia lebih banyak melihat dengan sepasang matanya ini. Tapi jangan banyak ngomong. Jangan banyak ngomong. Kalaupun boleh ngomong, kata Nabi apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan, kan gitu. Siapa merasa dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan, ngomong tapi yang baik, gitu kan. Baik menurut agama tentu saja yang punya nilai-nilai ibadah, itu namanya baik. Yang namanya baik menurut kacamata agama, omongan yang bakal menyelamatkan kita baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Baik menurut agama tidak menyakiti sesama, itu omongan. Nah, sekiranya kita tidak mampu ataupun belum mampu dan belum pandai ngomong yang bagus-bagus, kata Nabi pesannya apa? Auliyasmut, mendingan diem. Begitu, diemnya itu jadi baik, jadi selamat. Jadi mata kudu banyak melihat supaya apa? Supaya jadi tazkirah, hasil pengamatannya, hasil penglihatannya menjadi tazkirah. Seperti sekarang nih, di mana-mana banjir, di mana-mana bencana, di mana-mana musibah. Jangan nyalain orang lain, jangan. Jadi terjadinya musibah di mana-mana banjir, hujan banyak, air tumpah, begitu. Jangan nyalain orang lain. Justru jadi tazkirah, jadi peringatan buat kita, jadi nasihat buat kita. Wa ma ja'ala azwajakum, wa ma ja'ala, dan tiadalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan azwajakum, pasangan kalian, allai, yang gitu ya, tadhaharuna, yang kalian mendihar, minhunna, di antara mereka, ummahatikum, seperti ibu kalian. Jadi ada zihar, ada li'an ya. Kalau zihar itu menyerupakan istri dengan ibu kita, menyerupakan istri dengan ibu kita. Misalnya apa? Ya Allah Bu, kata kita nih kepada istri kita, kamu tuh mirip banget hidungnya kayak emak saya, gitu. Itu namanya zihar. Zaman jahiliyah, akal-akalan orang laki kalau sudah nggak mau gaulin bininya, digituin tuh, dizihar. Kamu tuh persis emak saya. Nah, dengan cara digituin, dia nggak bakal gaulin tuh selama-lamanya. Tapi dalam Islam bukan begitu. Ziharnya dilarang, ziharnya itu menyerupakan istri kepada orang tua, kepada ibu. Ziharnya dilarang. Lalu apa? Untuk pelanggarannya, disangsinya, maka dia harus bayar kifarah, dendaan ibaratnya. Tapi boleh digaulin lagi nantinya, karena kan udah dibayar dendaannya. Wa ma ja'ala, dan tiadalah Allah menjadikan ad'iyaakum,
anak angkat ya, anak angkat. Abna'akum sebagai anak kalian, anak angkat tapi tidak seperti anak kandung gitu ya. Misalnya kalau di kita kan suka ada apa namanya, kalau ngangkat anak, adopsi kan ya. Tuh kalau diadopsi tetap binnya bin bapaknya, jangan bin kita. Takut amat orang disayang. Yang gak apa memang bukan anak kita. Yang kita cari itu adalah kasih sayang Allah, bukan kasih sayang anak. Jangan salah niat. Kasih sayang Allah, ridho Allah. Dengan cara begitu nanti dilembutkan hatinya sama Allah. Kan yang membolak-balikan hati Allah, ya muqallibal qulub. Jangan bin kita. Dulu kan ada Zaid bin Harisah ya. Zaid namanya, Harisah bapaknya. Itu anak angkatnya Nabi. Tadinya mau dia apa? Di bin Muhammad, nggak boleh. Kalau bin Muhammad, bin bapak angkatnya nanti, gitu kan, mantan menantu nggak boleh dinikahi, begitu. Ya iya kan. Tapi kalau bekas istri dari anak angkat boleh, begitu. Termasuk istrinya Zaid bin Harisah kan gitu. Itu untuk syariat agama menunjukkan bahwa boleh bekas istri anak angkat dinikahi oleh bapak angkat. Itu cara agama begitu. Nah kalau binnya bin bapak angkatnya kan namanya sama dengan anak kandung, begitu. Bahkan anak angkat perempuan, kalau memang nggak malu di lingkungan boleh dinikahi sama bapak angkatnya. Yang angkat anak udah gede, begitu dia udah masa nikah itu kan nggak jauh beda selisih umurnya dengan bapak angkatnya. Laginya meninggal, emak angkatnya tuh. Lah pikir-pikir mah gua yang ngurusin kan begitu ya. Kata kalau dikawin banyak wah daripada dikasih ke orang. Bicara hukum boleh, bicara hukum. Cuman memang ada di lingkungan agak pantes. Memang orang ada perempuan lain begitu kan. Jadi anak angkat kalau kita mau mengadopsi anak, binnya bin bapaknya. Bin bapaknya, jangan bin bapak angkatnya. Supaya nanti ada kejelasan hukumnya. Misalnya tidak ada hukum waris. Itu kan kalau ada yang hibah ataupun pemberian aja. Kemudian yang kedua batal wudu karena dia bukan mahram kan itu ya, bukan mahram, batal. Kalau udah gede kan, udah balik, batal wudunya. Jadi ada pembatas memang bukan nasab. Beda kalau rodoah, anak susu, beda dong. Misalnya kita punya istri, kebetulan istri kita kurang sehat, akhirnya nggak bisa netein. Kebetulan tetangga sebelah sama juga, lahiran juga, air susunya banyak. Anak kita numpang tuh ditetein sama tetangga. Nah syaratnya rodoah, syaratnya jadi anak susu, umurnya belum 2 tahun. 1. Yang kedua, nyusunya 5 babak, bukan 5 sedotan, 5 babak. Nangis ditetein sama tuh tetangga, sampai kenyang tidur, itu 1 babak. Nanti bangun lagi, nangis lagi, haus,
tetein lagi 2 babak gitu. Nah itu mahram, mahramnya birrodoa dengan sebab menyusui atau disusui. Nah sama suaminya ya tetap mahram itu, mahram sama suaminya yang menyusui anak perempuan kita tuh mahram, nggak bakal tentunya. Dan saudara-saudaranya atau anak kandungnya di sono itu jadi saudara susu sama dia sama anak kita. Kalau yang udah dewasa menyusunya ya nggak sah, kan batas umurnya 2 tahun, udah aki-aki. Nah, jadi kalau anak asuh jangan dibinkan sama bapak asuhnya. Wa ma ja'ala, dan tiadalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan adiyaakum anak-anak asuh kalian, abnaakum sebagai anak kalian. Zalikum, yang demikian itu, qaulukum ucapan kalian, bi afwahikum dengan mulut-mulut kalian. Jadi ada komentar, ya, ada komentar. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Zainab binti Jahsin, ya. Zainab binti Jahsin itu mantan istrinya Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah itu anak angkatnya Nabi. Lalu dinikahilah oleh Nabi itu Zainab binti Jahsin. Orang-orang Yahudi komennya miring, ya, komennya miring. Udah komen di share lagi, udah komennya miring di share. Muhammad dipayang katanya, masa bekas anaknya dikawini nama dia, katanya itu mahram gitu kan. Kalau mahram kan nggak boleh. Nah, ini Yahudi komennya miring, ngomongnya nggak bagus, lalu di share ke grup yang lainnya. Hanya ramai lah orang-orang mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini omongannya tidak sesuai dengan omongannya, antara perbuatannya tidak sesuai dengan omongannya. Maka oleh Allah Subhanahu Wa Taala ditunjukkan bahwa itu adalah hukum yang sesungguhnya. Anak angkat tidak ada hubungannya apa-apa. Terus anak angkat jangan nuntut nggak disayang sama bapak angkat sama ibu angkatnya, pasti disayang. Tapi harus tahu diri gitu, harus tahu diri. Jangan minta lebih, jangan minta lebih. Sedikasinya aja, sedikasinya. Kadang-kadang kan suka minta lebih. Yang repot muasain, itu repot itu. Repot. Wallahu, dan Allah Subhanahu wa taala yaqulul haqq. Yaqulu, Allah berfirman, Allah menegaskan al-haqq, sesungguhnya yang benar. Artinya anak angkat tadi tidak ada hubungan mahram, begitu. Bukan haknya. Wali itu kan orang tuanya. Wali itu orang tuanya, bapaknya. Iya, kadang-kadang suka ngotot, pengen waliin, gitu. Anak angkat satu-satunya perempuan, mau kapan lagi begitu? Dia nggak ada haknya. Dan justru kemuliaannya itu ketika dia menolak hak perwalian sebenarnya. Jadi tahu mana haknya, mana bukan haknya. Kalau bapaknya belum ketemu, cari. Kan katanya dunia ini selebar daun kelor. Iya, pasti ketemu. Iya, kalau udah meninggal ada misalnya saudaranya. Kalau sama sekali nggak ketemu ya wali hakim, pejabat setempat, penghulu.
wa huwa yahdis sabila, wa huwa dan adapun Allah Subhanahu wa taala yahdi, Allah itu memberikan petunjuk as-sabila kepada jalan kebenaran. Jadi harus diikutin. Itulah cara-caranya. Ud'uhum, panggillah oleh kalian mereka li'abaihim, akan bapak-bapak mereka, huwa yaitu aksatu, lebih apa? Lebih benar, lebih lurus indallah, di sisi Allah. Panggil bapaknya, cari walinya, begitu maksudnya. Jangan apa? Jangan diakui nama bapak angkatnya. Panggil mereka bapak-bapaknya di mana? Bapak yang aslinya atau walinya yang sesungguhnya. Huwa aksatu indallah. Huwa yang demikian itu aksatu, artinya mencari bapaknya, dipanggil walinya yang berhak untuk memberikan kewaliannya. Itu aksatu, lebih adil, lebih benar indallahi, menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita misalnya maksain bapak angkat pengen ngewaliin, berarti menentang petunjuk Allah. Kan petunjuk Allahnya gitu, ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka untuk bapak-bapak mereka. Panggil. Itu. Jangan maksain. Jangan maksain. Ketemu sama temennya yang sama-sama kagak ngerti agama, ya kapan lagi lu mau ngewaliin? Nikah kan cuma pengalaman sekali-kalinya seumur hidup. Nah kalau sekarang lu kagak ngewaliin, ya gitu, digituin. Sama-sama kagak ngerti. Fa illam ta'lamu, maka sekiranya kalian tidak mengetahui abahum, ayah mereka atau bapak-bapak mereka, ya, fa ikhwanukum, maka saudara kalian fit dini, di dalam saudara seagama. Tapi yang paling aman tadi itu wali hakim, ya, yang paling aman. Wa ma